Terus dihina mertua dan kakak ipar, pria ini buktikan bisa jadi sukses dan bikin mereka menyesal. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Wanda masih bisa mengingat hari itu dengan jelas. Pagi yang cerah dan penuh harapan ketika dia dengan semangat membara melangkah ke salah satu kantor besar di pusat kota untuk sebuah wawancara pekerjaan. Namun nasib berkata lain. Ketika tiba di meja resepsionis, dia mendapati dirinya menjadi pusat perhatian karena kesalahan kecil tapi signifikan. Wawancara itu ternyata dijadwalkan untuk hari berikutnya, bukan hari ini. Karyawan yang lalu lalang menatapnya dengan tatapan aneh. Beberapa bahkan tampak merendahkan. Hanya satu orang yang tersenyum melihat semangatnya yang salah waktu. Wanita itu adalah Ayunda, sekretaris manajer di kantor tersebut. Dengan senyuman yang ramah dan tatapan penuh pengertian, Ayunda memandang Wanda. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Ayunda merasa tertarik. Meskipun mereka hanya bertemu sebentar. Wanda, meski merasa malu, tidak putus asa. Dia memutuskan untuk menggunakan kesalahan ini sebagai motivasi untuk lebih berusaha. Dia bertekad untuk mendapatkan pekerjaan di kantor itu, bukan hanya untuk karirnya, tapi juga untuk bisa lebih sering bertemu dengan Ayunda, wanita yang menambah warna pada hari yang kelabu. Hari berikutnya, Wanda kembali dengan semangat yang sama. Kali ini tepat waktu dan lebih percaya diri. Dia melewati serangkaian wawancara dengan baik. Ayunda yang melihatnya dari kejauhan merasa kagum dengan keteguhan hati pria itu. Meskipun mereka tidak bicara banyak, ada sesuatu dalam cara Wanda membawa dirinya yang membuat Ayunda yakin bahwa pria ini memiliki potensi besar. Bulan-bulan berlalu, dan takdir memang berpihak pada Wanda. Dia diterima bekerja di kantor tersebut. Setiap hari, dia melewati meja Ayunda dengan senyum dan salam yang hangat. Perlahan tapi pasti, hubungan mereka mulai berkembang. Dari percakapan singkat tentang pekerjaan, hingga obrolan ringan tentang kehidupan sehari-hari, mereka semakin dekat. Sebuah hari yang cerah di musim semi menjadi titik balik bagi mereka. Wanda dengan penuh keberanian mengajak Ayunda untuk makan siang di luar. Mereka berbicara tentang banyak hal, dari hobi hingga impian masa depan. Ayunda merasa nyaman ketika berbicara dengan Wanda, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain sepanjang hidup mereka. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa mereka saling jatuh cinta. Dalam beberapa bulan, Wanda melamar Ayunda dengan cara yang sederhana tapi penuh makna. Di sebuah taman yang tenang, dengan hanya berdua, dia berlutut dan meminta Ayunda untuk menjadi pendamping hidupnya. Ayunda dengan mata yang berkaca-kaca menerima lamaran itu dengan penuh kebahagiaan. Pernikahan mereka adalah perayaan cinta yang indah dan sederhana. Keluarga dan teman-teman terdekat berkumpul untuk menyaksikan momen bahagia tersebut.
Wanda dan Ayunda mengikat janji suci untuk saling mendukung dan mencintai satu sama lain sepanjang hidup mereka. Kini, beberapa bulan setelah pernikahan, mereka menjalani hidup baru dengan penuh kebahagiaan. Setiap pagi, Wanda dan Ayunda bersyukur atas perjalanan yang membawa mereka bersama. Mereka bekerja bersama di kantor yang sama, menghadapi tantangan, dan menikmati kebahagiaan kecil setiap hari. Di pagi yang cerah, Wanda dan Ayunda biasa memulai hari mereka dengan sarapan sederhana, namun penuh makna. Wanda sering memasak telur dadar dan membuat teh hangat. Sementara Ayunda menyiapkan roti panggang. Di meja makan yang kecil, mereka berbagi cerita dan tertawa bersama, menciptakan momen-momen berharga yang tak terlupakan. Di kantor, meskipun berada di departemen yang berbeda, mereka selalu menyempatkan diri untuk bertemu saat istirahat. Mereka berbicara tentang pekerjaan, rencana masa depan, dan mimpi-mimpi mereka. Wanda sering mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan Ayunda yang tak kenal lelah. Sementara Ayunda selalu memberikan semangat pada Wanda untuk terus mengejar impiannya. Suatu hari, setelah pulang kerja, Wanda membawa Ayunda ke sebuah taman kota yang penuh dengan bunga-bunga mekar. Mereka duduk di bangku taman, menikmati angin sepoi-sepoi yang menenangkan. Wanda memandang Ayunda dengan penuh cinta dan berkata, "Ayunda, terima kasih telah menjadi bagian dari hidupku. Kamu adalah anugerah terbesar yang pernah aku terima." Ayunda tersenyum lembut, matanya berbinar. "Aku juga terima kasih, Wanda. Bersamamu, aku merasa hidupku lebih bermakna. Kita akan menghadapi setiap tantangan bersama dengan cinta dan ketulusan." Hari-hari terus berlalu, dan cinta mereka semakin kuat. Mereka belajar untuk saling memahami dan mendukung, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Ketika Wanda mengalami tekanan di tempat kerja, Ayunda selalu ada untuk mendengarkan dan memberikan nasihat bijak. Begitu pula sebaliknya. Ketika Ayunda merasa lelah dengan pekerjaannya, Wanda selalu memberikan pelukan hangat dan kata-kata penyemangat. Hubungan mereka menjadi teladan bagi rekan-rekan di kantor. Banyak yang mengagumi bagaimana Wanda dan Ayunda bisa menjalani kehidupan yang harmonis meskipun sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Beberapa bahkan meminta nasihat dari mereka tentang cara menjaga hubungan tetap langgeng dan bahagia. Di akhir pekan, Wanda dan Ayunda sering menghabiskan waktu bersama untuk melakukan kegiatan yang mereka sukai. Mereka pergi bersepeda di sekitar kota, menikmati pemandangan alam, atau sekedar menonton film favorit di rumah. Momen-momen sederhana ini semakin mempererat ikatan cinta mereka. Mereka juga aktif dalam kegiatan sosial, seperti menjadi relawan di panti asuhan atau ikut serta dalam program lingkungan. Bagi mereka, memberi kembali kepada masyarakat adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa syukur atas kebahagiaan yang mereka miliki. Suatu malam, setelah seharian penuh kegiatan, mereka duduk di balkon rumah mereka, menikmati pemandangan langit malam yang indah.
Wanda menggenggam tangan Ayunda dan berkata, "Ayunda, hidup ini memang penuh dengan kejutan. Pertemuan kita adalah salah satu kejutan terindah yang pernah terjadi dalam hidupku." Ayunda memandang Wanda dengan penuh cinta. "Wanda, aku juga merasakan hal yang sama bersamamu. Aku merasa hidup ini lebih berarti. Terima kasih telah menjadi suamiku dan sahabat terbaikku." Mereka berdua saling berpelukan, menikmati kebersamaan yang penuh cinta dan kedamaian. Di bawah sinar rembulan yang terang, Wanda dan Ayunda tahu bahwa mereka akan selalu menghadapi segala tantangan hidup bersama dengan cinta yang tulus dan tak terbatas. Pagi itu, langit cerah dan udara segar menyelimuti halaman rumah. Wanda sedang memeriksa kondisi motor metiknya di garasi, mempersiapkannya untuk perjalanan ke kantor. Di dalam rumah, Ayunda sibuk menata bekal untuk mereka berdua. Kehidupan mereka sebagai pasangan muda yang baru menikah berjalan dengan tenang, meski kadang dihiasi tantangan. Namun suasana pagi itu mendadak berubah ketika ibu mertua Wanda dan kakak iparnya, Andri, muncul di depan rumah. Mereka menatap Wanda dengan tatapan sinis. Wanda merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi dia tetap tenang, berharap yang terbaik. "Hei Wanda," sapa ibu mertuanya dengan nada dingin. "Kau pikir tinggal di sini dan bekerja di kantor itu sudah cukup membuatmu berarti?" Andri, kakak ipar Wanda, menimpali dengan nada mengejek. "Hah, kau tahu kan kenapa kau bisa diterima di kantor itu? Itu semua karena Ayunda. Kalau bukan karena koneksi dia, kau mungkin masih menganggur sekarang." Wanda menelan ludah, berusaha menahan diri. Dia tahu, meskipun omongan mereka menyakitkan, bertengkar hanya akan memperburuk keadaan. Ayunda yang mendengar percakapan dari dalam rumah segera keluar. Wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. "Ibu, Andri, apa-apaan ini?" Ayunda berkata dengan nada tegas. "Wanda bekerja keras untuk mencapai posisinya sekarang. Dia diterima di kantor karena usahanya sendiri, bukan karena aku." Ibu mertua Wanda menengus. "Omong kosong. Kami tahu kau yang membantunya. Dan rumah ini seharusnya bisa menghasilkan uang jika dikontrakan, bukannya malah ditinggali oleh kalian. Wanda hanya menambah beban keluarga." Wanda merasa dadanya sesak, namun tetap diam, membiarkan Ayunda yang berbicara. Ayunda melangkah maju, mendekati ibunya dan kakaknya dengan tatapan penuh keteguhan. "Ibu, rumah ini memang peninggalan kakek untukku dan Wanda. Tapi sejak awal, Wanda yang bertanggung jawab penuh atas semua kebutuhan rumah. Dia bukan beban, dia suamiku. Dan dia sudah melakukan lebih dari cukup." Ibu mertua dan Andri tampak tak puas dengan penjelasan Ayunda. Tapi Ayunda tak gentar. "Jika kalian tidak bisa menghormati Wanda, maka kalian juga tidak menghormati keputusan kakek dan juga aku." Melihat suasana semakin memanas, Ayunda menghela nafas panjang. Dia kemudian mengajak Wanda untuk segera berangkat kerja. "Wanda, ayo pergi. Sudah cukup kita mendengarkan semua ini." Mereka berpamitan. Namun hanya Ayunda yang diselami oleh ibu dan kakaknya. Wanda diacuhkan, seperti tak dianggap. Wanda merasakan sakit di hatinya, tapi dia tahu bahwa Ayunda ada di sisinya, mendukungnya sepenuhnya. Di perjalanan menuju kantor, Ayunda meremas tangan Wanda dengan lembut.
Maafkan Ibu dan Andri sayang. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus tetap kuat. Aku percaya padamu dan aku tahu kau bisa melewati ini semua. Wanda mengangguk. Matanya berkilat karena emosi yang tertahan. Terima kasih Ayunda. Kau adalah alasan aku bisa bertahan. Aku janji, aku akan terus berusaha dan membuktikan bahwa mereka salah. Sesampainya di kantor, Wanda dan Ayunda berusaha melupakan kejadian pagi itu dan fokus pada pekerjaan mereka. Meski hati mereka masih terasa berat, mereka tahu bahwa cinta dan dukungan satu sama lain adalah kekuatan terbesar yang mereka miliki. Hari itu di kantor, Wanda berusaha sebaik mungkin untuk tidak menunjukkan perasaan terganggunya. Dia fokus pada tugas-tugas dan berinteraksi dengan rekan-rekannya dengan sikap profesional. Ayunda, meski sibuk dengan tugasnya sendiri, tak henti-hentinya memikirkan kejadian pagi tadi. Mereka saling menyemangati satu sama lain melalui pesan singkat selama jam kerja. Saling mengingatkan untuk tetap kuat. Malam harinya, ketika mereka pulang, suasana terasa sedikit canggung. Wanda dan Ayunda berbincang ringan di meja makan sambil menikmati makan malam sederhana. Meski demikian, di balik senyuman mereka tersimpan kekhawatiran yang mendalam. Wanda merasa cemas akan masa depan mereka. Sementara Ayunda merasa sedih melihat suaminya diperlakukan seperti itu. Setelah makan malam, mereka duduk di sofa ruang tamu, berbicara dari hati ke hati. Ayunda memegang tangan Wanda erat, berusaha memberikan kekuatan. Wanda, aku tahu Ibu dan Andri sangat keras padamu, tapi aku percaya padamu. Aku tahu kau mampu melewati ini semua, kata Ayunda dengan mata berkaca-kaca. Wanda mengangguk, mencoba tersenyum meski hatinya masih terasa berat. Terima kasih Ayunda, aku akan terus berusaha dan bekerja keras untuk kita. Aku janji aku tidak akan menyerah. Hari-hari berlalu dan Wanda semakin fokus pada pekerjaannya. Dia bekerja lebih keras dari sebelumnya, membuktikan dirinya tidak hanya kepada keluarga Ayunda, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Ayunda selalu ada di sisinya, memberikan dukungan moral dan semangat. Mereka tahu bahwa cinta mereka adalah fondasi yang kuat yang bisa menghadapi segala rintangan. Suatu pagi di kantor, Wanda dipanggil oleh manajer. Dengan sedikit gugup, dia masuk ke ruangan manajer. Namun alih-alih teguran, dia mendapatkan kabar gembira. Manajernya mengumumkan bahwa Wanda mendapat promosi atas dedikasi dan kerja kerasnya. Itu adalah pengakuan yang sangat berarti bagi Wanda, lebih dari sekedar kenaikan posisi. Pulang dari rumah hari itu, Wanda membawa kabar baik dengan senyuman lebar di wajahnya. Ayunda yang sedang menyiapkan makan malam melihat suaminya dengan penuh tanya. Ada apa sayang? Kamu terlihat sangat bahagia. Wanda menghampiri Ayunda dan memeluknya erat. Aku mendapatkan promosi Ayunda. Semua kerja keras kita terbayar. Ayunda tersenyum bahagia, matanya berkaca-kaca. Aku tahu kamu bisa, Wanda. Aku selalu percaya padamu. Malam itu, mereka merayakan kabar baik dengan sederhana, namun penuh kebahagiaan. Mereka tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang mereka. Tantangan masih ada di depan mata. Tetapi dengan cinta dan dukungan satu sama lain, mereka yakin bisa menghadapinya.
Beberapa minggu kemudian, ibu mertua dan Andri mulai melihat perubahan pada Wanda. Mereka tidak bisa lagi menyangkal bahwa Wanda memang bekerja keras dan pantas mendapatkan posisinya. Meski hubungan mereka belum sepenuhnya membaik, setidaknya ada pengakuan diam-diam terhadap usaha Wanda. Wanda dan Ayunda terus menjalani hidup mereka dengan penuh semangat. Setiap pagi, mereka memulai hari dengan penuh optimisme, meski kadang bayangan masa lalu masih menghantui. Mereka tahu bahwa cinta mereka adalah kekuatan terbesar yang bisa mengalahkan segala rintangan. Setiap malam, mereka selalu meluangkan waktu untuk berbincang dari hati ke hati, membicarakan mimpi-mimpi mereka, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana mereka bisa saling mendukung. Mereka belajar bahwa komunikasi yang baik adalah kunci dari hubungan yang kuat dan harmonis. Hari-hari terus berlalu, dan cinta mereka semakin dalam. Mereka menghadapi segala tantangan dengan penuh keberanian, karena mereka tahu bahwa bersama-sama mereka bisa mengatasi segalanya. Kisah Wanda dan Ayunda adalah bukti nyata bahwa cinta dan dukungan dari pasangan bisa menjadi kekuatan yang luar biasa, yang bisa mengatasi segala rintangan dan menjadikan hidup lebih bermakna. Kenaikan posisi kerja Wanda juga berpengaruh kepada naiknya gaji setiap bulan. Ibu mertua dan kakak ipar Wanda memang mengakui bahwa kerja keras menantunya sangatlah nyata. Akan tetapi bukan berarti memudahkan kehidupan Wanda di rumah. Ibu Wanda kerap datang untuk meminjam uang, lantaran sudah tidak diberi uang dari Ayunda. Selama ini, putrinya yang seolah menggajinya. Namun setelah menikah, Ayunda menyisihkan uangnya untuk kebutuhan di masa depan bila mana krisis. Bukan berarti tidak ingin memberikan kepada ibunya, tapi ibunya sudah cukup mendapat uang dari kakak iparnya. Mereka bergantian memberi uang sang ibu. "Wanda, tolong bantu ibu ya, bayarin utang ibu. Ibu nggak berani minta anak-anak ibu karena takut merepotkan mereka. Bantu ibu, Wanda ya." Ibu meminta dengan wajah sedih dan memelas. Mau tak mau, Wanda memberikan uang yang ia punya untuk membantu ibu mertuanya. Pagi itu, sinar matahari menerobos lembut melalui jendela kamar Wanda dan Ayunda. Ayunda masih terlelap, sementara Wanda bangun lebih dulu, menikmati sejenak ketenangan sebelum memulai hari. Kehidupan mereka berjalan damai setelah Wanda mendapatkan promosi di tempat kerjanya 2 tahun lalu. Perlakuan sinis dari ibu mertua dan kakak iparnya, Andri, perlahan memudar seiring peningkatan karir Wanda. Namun, damai itu terganggu ketika ibu mertua dan Andri kembali mengusik rumah tangga mereka dengan tuduhan yang menyakitkan. Saat duduk di ruang tamu, menikmati teh sore, ibu mertua membuka percakapan dengan nada tajam. "Kenapa kalian belum punya anak? 2 tahun menikah, tapi belum ada tanda-tanda kehamilan. Jangan-jangan Wanda itu mandul," ucap ibu mertua tanpa ragu. Andri yang duduk di sebelahnya menambahkan dengan nada meremehkan, "Lihat aku, baru 4 bulan menikah istriku sudah hamil. Mungkin memang ada yang salah denganmu, Wanda." Wanda merasa dadanya sesak mendengar tuduhan itu. Dia tahu, meski mereka bermaksud menyakitkan, dia tidak boleh terpancing. Ayunda yang selalu tenang menatap ibunya dengan tatapan yang tak biasa. "Ibu, Andri, tolong hentikan.
Kami berdua sudah melalui pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dan kami dinyatakan sehat. Ini bukan tentang siapa yang salah, kata Ayunda tegas. Meski begitu, keraguan atas rasa cemas mulai merayap di hati Wanda. Mengapa mereka belum juga dikaruniai anak? Saat malam tiba, Wanda memberanikan diri untuk membicarakan hal itu dengan Ayunda di kamar mereka. Ayunda, apa kau pernah merasa bahwa mungkin ada yang salah dengan kita? Kenapa kita belum juga punya anak? Tanya Wanda dengan suara pelan, takut menyakiti perasaan istrinya. Ayunda menatap Wanda dengan lembut. Wanda, bukan karena ada yang salah. Sebenarnya, aku memang belum ingin punya anak. Aku merasa belum siap dan mungkin Allah tahu itu. Aku tidak ingin anak kita nanti menjadi bebanmu. Wanda merasa hatinya sedikit lega mendengar penjelasan Ayunda. Terima kasih sudah jujur Ayunda. Kita bisa menghadapi ini bersama. Mungkin kita bisa mencoba program kehamilan. Ayunda mengangguk, setuju dengan usulan Wanda. Mereka pun mulai menjalani program kehamilan dengan penuh harapan. Setiap hari mereka saling menyemangati, menghadapi setiap tantangan dengan dukungan penuh. 2 bulan berlalu dan suatu pagi, Ayunda merasakan perubahan pada tubuhnya. Dengan perasaan campur aduk, dia memutuskan untuk melakukan tes kehamilan. Ketika hasilnya positif, Ayunda hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia segera memberitahu Wanda yang sedang bersiap-siap untuk bekerja. Wanda, lihat ini. Ayunda menunjukkan hasil tes kehamilan dengan wajah berseri-seri. Wanda terdiam sejenak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun, setelah menyadari kenyataan itu, dia segera memeluk Ayunda erat-erat. Kita akan menjadi orang tua, Ayunda. Terima kasih Tuhan. Kegembiraan mereka menyebar ke seluruh keluarga. Ibu mertua dan Andri yang sebelumnya menyudutkan Wanda, kini turut berbahagia dan mulai menjaga Ayunda dengan hati-hati selama masa kehamilannya. Mereka bahkan menunjukkan perhatian yang lebih besar seakan menebus kesalahan mereka sebelumnya. Masa kehamilan Ayunda menjadi periode penuh cinta dan kebahagiaan. Wanda memastikan Ayunda mendapat segala yang dibutuhkannya, dari makanan bergizi hingga istirahat yang cukup. Mereka sering berjalan-jalan di taman, merencanakan masa depan dengan penuh antusiasme. Hari demi hari berlalu dengan cepat saat Ayunda merasakan gerakan pertama bayi di perutnya. Wanda berada di sampingnya, merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Mereka tahu perjalanan ini bukanlah tanpa rintangan. Tetapi mereka telah membuktikan bahwa dengan cinta dan dukungan, segala sesuatu mungkin terwujud. Suatu malam saat mereka terbaring di tempat tidur, Wanda menatap Ayunda dengan penuh kasih. Ayunda, aku sangat berterima kasih karena kau selalu ada untukku. Kita telah melalui banyak hal bersama, dan aku tahu kita akan menjadi orang tua yang baik. Ayunda tersenyum. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Aku juga bersyukur memiliki kamu, Wanda. Bersamamu aku merasa bisa menghadapi apapun. Ketika hari kelahiran semakin dekat, kegembiraan dan kecemasan bercampur menjadi satu. Namun Wanda dan Ayunda tetap tenang, saling menguatkan. Mereka tahu, tak lama lagi mereka akan menyambut anggota baru dalam keluarga. Sebuah anugerah yang telah mereka nantikan dengan penuh cinta dan harapan.